Dalam kehidupan sehari-hari, kita tidak dapat lepas dari yang namanya kendaraan bermotor, di mana kita ketahui bahwa kendaraan bermotor kita memerlukan bahan bakar minyak. Namun, apa yang terjadi bila bahan bakar minyak yang sering kita gunakan akan habis? Bahan bakar minyak yang sering kita manfaatkan dalam kehidupan sehari-hari merupakan energi yang dapat habis dan terbatas jumlahnya. Bahan bakar minyak berasal dari jasa teknik yang jutaan tahun terpendam di dalam bumi. Maka dari itu, kita perlu memanfaatkan dengan bijak dan kita perlu memanfaatkan energi terbaru yang dapat diperbaharui, yakni dengan memanfaatkan energi alternatif. Energi alternatif adalah energi yang dapat digunakan atau dimanfaatkan sebagai pengganti energi atau bahan bakar konvensional. Energi alternatif digunakan untuk mengatasi keterbatasan energi. Syarat energi alternatif yaitu tidak habis atau dapat diperbarui dan tidak merusak lingkungan. Matahari. Energi cahaya matahari dapat diubah menjadi tenaga listrik oleh alat yang biasa disebut dengan sel surya. Manfaat dari energi panas matahari dapat langsung dimanfaatkan, yakni seperti mengisi daya laptop dan menyalakan lampu di rumah. Panel surya merupakan alat yang digunakan untuk menangkap energi panas yang biasa dipasang di atap rumah. Angin. Turbin angin mengubah energi angin menjadi listrik dengan menggunakan rotasi pisau turbin dan generator listrik. Biasanya dibangun banyak kincir angin besar untuk menghasilkan listrik. Selain menghasilkan listrik, kincir angin juga dapat digunakan untuk melakukan pekerjaan. Air. Pembangkit listrik tenaga air adalah salah satu energi alternatif yang paling populer. Gaya gravitasi mengakibatkan air mengalir jatuh ke bawah. Air yang mengalir jatuh dari ketinggian tertentu memiliki energi potensial dan kinetik. Energi itu diubah menjadi energi mekanik untuk menghasilkan listrik. Panas bumi. Bumi tersusun dari berbagai lapisan. Pusat bumi terbentuk dari lapisan batuan yang sangat panas. Sehingga hal ini yang menunjukkan bahwa bumi merupakan sumber energi panas yang sangat besar. Tenaga panas bumi dimanfaatkan untuk menghasilkan listrik. Proses yang terjadi di stasiun pembangkit listrik tenaga uap dapat kita pelajari. Air dingin yang dipompa dari permukaan dan dialirkan melalui pipa ke dalam tanah hingga ke lapisan batuan. Sampai di sana, air langsung mendidih dan langsung berubah menjadi uap air panas. Uap ini memutar turbin, kemudian turbin memutar generator sehingga menghasilkan listrik. Gelombang air laut. Energi gelombang laut untuk pembangkit listrik yang lainnya yaitu dapat memanfaatkan pasang surut air laut. Jika pasang, maka gelombang air laut akan besar dan jika surut, maka sebaliknya. Dengan memanfaatkan gelombang laut ini sebagai pembangkit listrik dapat dilakukan secara hidroelektrik. Sebagai pembangkit listrik dapat dibuat menyerupai bendungan beda yang akan memanfaatkan air laut untuk memutar turbin. Sebagai alat untuk menghasilkan energi listrik, sebenarnya ada kekurangan yang terdapat dalam pembangkit listrik dengan memanfaatkan gelombang ini, yaitu pembangkit listrik hanya dapat menghasilkan listrik selama ombak mengalir masuk dan mengalir keluar. Hal tersebut hanya terjadi kurang lebih 10 jam dalam sehari. Dengan adanya berbagai macam sumber energi alternatif tadi, kita jadi tahu bahwa ada banyak sumber daya yang dapat diperbaharui di sekitar kita. Dan kita pun dapat menghemat bahan bakar minyak yang jumlahnya sangat terbatas. Dan akhirnya, kali ini kamu tahu satu hal baru. Sampai jumpa di video berikutnya.